Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di pembelajaran tentang evolusi, mempelajari tentang asal-usul kehidupan. Nah, selamat menyimak video berikut ini. Bertemu pada saat ini di pertemuan meskipun hanya lewat video. Di pertemuan pertama, bab tentang evolusi, kita akan bahas tentang pengertian evolusi dan asal-usul kehidupan. Evolusi merupakan bab yang pertama dari pertemuan kita di semester genap, ya, di kelas 12. Baik, bersama saya, Ibu Puji Lestari, yang akan bersama-sama dengan kalian, menemani kalian pada saat ini. Evolusi. Kita akan bahas pengertian evolusi dan asal-usul kehidupan. Apa evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan secara perlahan-lahan. Jadi bisa diartikan, evolusi merupakan semua perubahan yang terjadi di muka bumi sejak awal mula sejarah bumi sampai menimbulkan kehidupan dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di bahasan tentang asal-usul kehidupan di bumi ini, yang pertama ada teori abiogenesis, kemudian teori biogenesis, dan teori evolusi kimia biologi. Kita bahas tentang teori abiogenesis, yang merupakan disampaikan bahwa makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati. A itu artinya tidak dan bio artinya hidup. Jadi, abiogenesis merupakan teori makhluk hidup berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Nah, tokohnya adalah Aristoteles dan pendukungnya adalah John Needham. Perhatikan dari teori abiogenesis yang ada di gambar ya. Nah, dari teori Aristoteles, di sini ada sepotong daging yang busuk muncul larva lalat. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Nah, bagaimana dengan teori Needham? Dia memanaskan kaldu di dalam labu, namun tidak sampai mendidih. Lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh, sudah berisi mikrobia. Nah, kita lanjutkan teori biogenesis. Teori ini yang menentang adanya teori abiogenesis. Teori biogenesis disampaikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, di sini ada 3 tokoh yang menyampaikan tentang teori ini, tapi yang lain banyak ya. Kita lihat dari Francisco Redi yang pertama. Francisco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan sekerat daging, yang satu dibiarkan terbuka, yang satu ditutup dengan kasa, dan yang satunya ditutup rapat. Nah, hasilnya larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada kerapan daging sehingga terbentuk belatung. Kalian perhatikan ya yang ada di sini dari percobaannya Francisco Redi di sini. Kalian perhatikan bagaimana kondisinya pada daging atau keratan daging yang dimasukkan di dalam masing-masing tempat di sini. Nah, yang tertutup tidak terdapat adanya belatung sama sekali. Dan yang terbuka di sini lalat bisa masuk, akhirnya menimbulkan adanya terbentuknya belatung. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah Lazarus Palanjani yang lahir tahun 1729 sampai 1799. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, di labu 1, di sini air kaldu dipanaskan
Setelah dipanaskan kemudian didinginkan. Nah, beberapa saat di sini ternyata berapa hari ada mikroorganisme yang tumbuh di sini. Dan labu yang pertama memang sengaja labunya dibuka. Sedangkan pada labu yang kedua, di sini labunya dipanaskan yang berisi kaldu tadi ya, kemudian didinginkan. Nah, setelah didinginkan dengan labu yang ditutup rapat, ternyata setelah beberapa saat tidak ada mikroorganisme. Nah, jadi dari percobaan Lazarus Balanzani di sini bisa disimpulkan pada tabung yang terbuka terdapat kehidupan. Nah, kehidupan berasal dari udara atau mikroorganisme. Kemudian, pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan dari air kaldu. Bagaimana dengan yang disampaikan, percobaan yang disampaikan oleh Louis Pasteur? Louis Pasteur di sini mengadakan percobaan dengan labu yang penutupnya berbentuk leher angsa, bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara bersama dengan debu. Nah, perhatikan ya gambarnya dari percobaan Louis Pasteur di sini. Air kaldu disterilkan dan ditembus pipa berbentuk leher angsa. Kemudian berikutnya yang dihasilkan ternyata air kaldu di sini tetap bebas dari mikroba. Nah, berikutnya labu yang kemudian dimiringkan sampai air kaldu keluar ke ujung pipa. Nah, di sini ya air kaldunya sampai di ujung pipa. Nah, karena dimiringkan, maka air kaldu menjadi keruh dan penuh dengan mikroorganisme. Nah, jadi dari sini muncul adanya ini Omnivivum ex ovo, Omneovum ex vivo, Omnivivum ex vivo. Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam teori evolusi kimia. Untuk teori evolusi kimia, nah, gambarnya baru muncul. Dari teori evolusi kimia, ini hipotesisnya Oparin dibuktikan oleh Stanley Miller dan Harold Urey. Jadi teori evolusi kimia ini tokohnya adalah Harold Urey bersama dengan mahasiswanya yaitu Stanley Miller. Mereka melakukan percobaan yang dikenal dengan eksperimen Miller-Urey. Nah, model perangkat yang ada di sini dari percobaan Harold Urey dan Stanley Miller untuk sintesis molekul organik secara abiotik. Harold Urey berpendapat bahwa kehidupan dimulai dari atmosfer yang kaya molekul metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmis, maka terjadinya asam amino yang merupakan awal kehidupan. Nah, alat peraga yang dipakai oleh Stanley Miller untuk membuktikan teori dari Harold Urey. Jadi, dipanaskan, ada panas dengan tegangan tinggi sampai 11.000 volt, maka dengan pendingin, maka akan terbentuklah tetesan-tetesan embun. Tetesan-tetesan inilah yang diperkirakan sebagai asam amino dan sebagai awal dari kehidupan. Nah, bagaimana dengan teori evolusi biologi yang tokohnya Oparin? Jadi selama berjuta-juta tahun, senyawa organik terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial soap. Primordial soap selanjutnya membentuk agregasi berupa protobion. Protobion merupakan bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi
namun mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Nah, organisme yang pertama terbentuk adalah prokariotik, heterotrof yang terbentuk di perairan. Nah, demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar.